Terus masuk terus Pak, masuk aja masuk sana. Masuk. Assalamualaikum teman-teman. Malam ini keberangkatan saya diwarnai dengan hujan di sepanjang jalan ya. Boleh dikatakan ini trip basah ini ya. Kita dari rumah sekitar pukul 6.50 sore ya. Dan ini pukul 19.46. Ini kita memasuki Terminal Banjar Patroman ya. Perjalanan cukup lambat ya sebenarnya karena kondisi basah dan licin, jadi kita nggak berani kencang-kencang. Dan sebelumnya juga berhenti agak lama di Ciopat. Kalau agen-agen kecil ya misalnya seperti Cukang Leles, lalu Pasir Kunyit ataupun Wanareja kita nggak berhenti karena nggak ada yang naik ya. Nah dari Karangpucung hingga saya naik itu hanya 2 orang, jadi kondisinya sangat lengang ya teman-teman ya. Ini kebetulan kita sama Pak Alek dan Pak Ade sebagai kondektur. Terminal Banjar Patroman pun sepi ya teman-teman ya, nggak ada penumpang, atau mungkin ini karena gerimis. Tapi kalau kita lihat di sisi yang ada atapnya itu memang penumpangnya nggak ada. Dan dari sini naik 2 orang ya, jadi total penumpang ada 4 orang. Sepi banget Pak ini Banjar. Malam Senin ya, harusnya ini ramai penumpang, tapi ternyata di luar perkiraan sangat sepi. Begitu pula perjalanan arah Cisaga, Karangkamulyan hingga Ciamis. Ini lalu lintas cukup sepi. Karena hujan, motor juga tidak ada yang melewati jalan ini ya. Nah bisa dilihat teman-teman dari arah berlawanan nggak begitu ramai juga, dan ini kalau kita melihat ke depan ya sepi sekali ya. Memasuki kota Ciamis, kita langsung menuju ke Terminal Ciamis. Masih basah kuyup oleh hujan ya. Nah, kita masuk di Terminal Ciamis.
Waduh, hancur bener ini ya permukaan jalan di terminal ini ya. Seperti biasa ya, aspal di kita itu kalau kehujanan lapisannya berkurang. Nah, kalau lapisannya berkurang batunya bermunculan. Di sebelah kanan kita ada Merdeka jurusan Kalideres. Ini adalah bus Merdeka yang melewati area Majalengka lewat Cijenjing. Langsung kita persingkat, kita sampai di Ciawi, kembali ke jalan yang rusak saudara-saudara ya. Ini jalannya sangat jelek sekali. Di depan ada Budiman, Banjar Pondok Cabe. Kita mencoba berbelok, tapi ada mobil elf yang melesak ke depan kita ya. Jadi kita jeda sebentar ya, untuk ambil ancang-ancang. Wah, itu ada 3 saudara, itu sop kaki 3 saudara itu cocok. Baru tahu saya kalau di ujung pintu keluar atau ujung jalan keluar terminal Ciawi itu, pasar Ciawi itu ada sop 3 saudara. Kalau jalan sendiri pakai mobil pribadi mungkin bisa mampir di situ. Sop 3 saudara itu khasnya adalah kaki kambing. Nah, dengan kuah, bisa yang kuah biasa, tapi bisa juga dengan kuah susu. Ya, kapan-kapan kita coba. Oke, kita lanjut ke arah Gentong, dimana kita nanti akan berhenti di SPBU Gentong untuk checking yang selanjutnya setelah dari Majenang atau dari Karangpucung. Menuju arah Gentong lalu lintas agak sedikit padat ya, karena di depan sana ada truk dengan muatan berat. Sedangkan yang di belakangnya ini masih ragu-ragu untuk menyalip. Jadi kita juga ambil ancang-ancang saja, barangkali yang depan ini bisa nyalip dan kita nyusul di belakangnya. Oke, kita sudah sampai di SPBU Gentong ya. Kita akan masuk sebentar untuk checking atau kontrol. Di SPBU Gentong ini beberapa bus mengisi bahan bakar ya, sedangkan kita tidak mengisi bahan bakar karena tangki sudah dipenuhi solar ketika ada di SPBU Karangkamoyan.
Selama mengantri ini saya keluar dari bus dan sekedar jajan gorengan ya di sebelah paling timur ini ya, di ujung paling timur. Jangan ragu-ragu jajan di sini karena ternyata saya juga kaget harga gorengan itu cuma Rp1.000 per biji. Begitu juga dengan lontongnya. 2144 kita melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjakan Gentong. Ini tanjakan sebagai indikator kemacetan dan sebagai indikator dari kehandalan seorang driver ya. Jika seorang driver bisa meliuk-liuk dan mengatasi permasalahan baik kemacetan maupun kendala dari kekuatan mesinnya, disitulah driver dianggap handal karena tanjakannya ini panjang dan tak terputus. Tapi memang mengherankan ya, di saat malam Senin seperti ini Gentong pun kosong ya di sini ya. Nah teman-teman ingat kalau jalan naik di Gentong ini yang dari bawah ada 2 lajur, sedangkan yang dari atas 1 lajur. Ini sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas yang menyebutkan di salah satu pasalnya adalah untuk mengutamakan kendaraan yang nanjak daripada kendaraan yang turun. Karena untuk nanjak ini butuh effort yang besar, baik itu dari sisi kemampuan teknis drivernya maupun sisi mental drivernya ya teman-teman ya. Sampai di ujung sini nanti akan kembali ke 2 lajur yang berlawanan, artinya jalannya menyempit. Akan dilanjut dengan lingkar Gentong dengan jalur searah. Namun demikian lingkar Gentong ini juga merupakan tanjakan panjang yang berkelok-kelok. Kadang kesepian atau sepinya jalur di bawah itu bisa menunjukkan adanya kepadatan di daerah atas, misalnya Gentong ini sendiri. Oh iya. Ya tadi. Nah, usai di lingkar Gentong kembali sepi ya keadaan, dan setelah kita lihat di atas hanya sedikit saja warna orange. Artinya kemacetannya nggak begitu signifikan. Kanan langsung goyang lamaan. Dari arah berlawanan ada bus premium ya, yang menuju ke arah timur, menuju ke arah Sidarja. Di depan ada bus Budiman, ini lagi sibuk menaikkan paket. Nah biasanya juga area ini adalah area macet, ini Pasar Limbangan. Entah kenapa ini sekarang kok sepi ya teman-teman ya.
Memasuki terowongan Lingkar Nagrek, tidak ada kompetisi dalam meraih terdepan ya. Di sini semuanya jalan langsam saja. Tidak ada truk, ini yang saya heran, ini truk-truk besar biasanya melintas kok. Kali ini jarang sekali. Oke, dari Lingkar Nagrek kita turun menuju ke Warung Abub ya. Ini rest area pertama ini ya. Ini kelihatan beda sekali sekarang karena seluruh makanan yang disajikan sekarang ada di dalam etalase. Memang beberapa waktu yang lalu teman-teman mengkritik ya, kenapa ini prasmanan ada di depan gitu ya, tapi tidak terlindungi. Nah, saya makannya di sini ya teman-teman, di sebelahnya ayam goreng. Saya milih yang dada kok, ternyata lumayan besar juga. Nah, ini ayamnya lagi digoreng. Tapi ternyata dari sisi harga yang dulunya 25.000 sekarang menjadi 30.000. Setelah istirahat cukup lama ya, ini kita kembali berangkat menuju ke ibu kota. Sebenarnya lamanya istirahat itu bukan karena kita duduk-duduk atau makan ya, tapi karena belakang kita itu banyak kendaraan travel. Kita awalnya memilih posisi parkir di paling timur, yang sebenarnya di situ yang banyak parkir adalah mobil kecil dan travel. Jadi kita tertutup oleh travel. Oke, langsung saja kita memasuki tol Cipularang melalui gerbang tol Cileunyi. Ternyata memasuki tol itu ya, itu adalah segmen saya untuk istirahat tidur karena jalannya datar dan larinya tidak begitu menyentak-nyentak, tidak ada tanjakan gitu ya. Saya sudah mulai merapatkan mata dan bergeser di tempat duduk yang kosong. Tapi tiba-tiba di rest area KM 149B kita dihentikan oleh polisi dengan serombongan anak muda yang ada di pinggir jalan. Nah, banyak sekali anak muda dan polisinya sepertinya agak marah-marah menghentikan kita. Ketika Pak sopir, Pak Alek tanya, ada apa ini Pak? Terus masuk terus Pak, masuk aja, masuk tanah, masuk terus. Akhirnya kita masuk rest area 149 dan tanpa basa-basi kita langsung menuju pintu keluar yang ternyata tidak dijaga. Dan kita langsung masuk kembali ke tol ya teman-teman. Setelah saya lihat-lihat di media sosial, ternyata di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu ada pertandingan sepak bola antara Persib dan Bali United, dan kita langsung menuju ke KM 88 untuk kontrol yang selanjutnya. Pertandingan antara Persib Bandung dan Bali United ini berakhir imbang 1-1 ya, dan penonton ataupun supporter bubar. Banyak ya sekali yang masuk di area rest area untuk mencari tumpangan pulang ke kediaman masing-masing. Polisi tapi mangkrak kita pikir berapa mungkin belum bakal tidak ada jika naik tamannya top mobil bus kita rekun. Oh Pak, apa waktu malam ayah bis lewat pasti di stop beda mah udah loba masih loba kene udah jangan loba aing mangkrak aing mah gitu kita heureun aing teh mah aing keras bae pasti heureun teh mana di stop kade teh ngan jalan nu ieu bae anu aman lah ulah ka dia sama ka dinya we gitu masih loba kene masalahna cekeran gua beuseun mah lu leuwih tadi kana loba kene oh anu nyetopna polisi anu nyetopna aing teh di stopna mah ku polisi tidak ka pinggir
Ini kami mah udah dolokan terus asup ke pom bensin dah. Di pom bensin ke lo gak kemi. Loh, ini tuh naik pada kabur ini. Kamu kabur. Oh, ade, eta jelas kita erek ditaikeun eta. Anu nyetop nama lain udah pikir di polisi nu nyetop. Polisi nu nyetop nama. Ya ini lah be. Amun eta, lamun arek deket pom bensin, lamun arek barang yang mobil jeung lain. Barang kompoi sorangan. Kompoi. Oh, sa kompoi itu jeung ngebantu jadi mau riweuh. Ya begitu ya teman-teman semuanya, perjalanan malam ini ya dari kampung halaman menuju ke Tanjung Priok. Pukul 3:09 kita memasuki terminal Tanjung Priok di hari yang berbeda, yaitu di tanggal 13 Juni. Terminal Tanjung Priok tampak sepi, namun bus-bus sudah pada masuk. Dan ini ada ada dua bis Budiman yang ada di sebelah kiri di lajur keberangkatan. Sedangkan di lajur penantian di sini ya ada 3, berarti ada 5 dan 6 dengan Budiman yang saya naiki. Di ujung depan sana tampak Sinar Jaya sedang menurunkan penumpang ya, ramai sekali orang-orang yang menawarkan jasa ojek ataupun angkutan-angkutan pribadi yang lain. Seperti biasa, karena kepagian saya tidur dulu di dalam bus ya. Kemudian jam 6 saya berangkat ke kantor, dan ini saya naik Jaklingko Jack 88 jurusan Ancol Barat, dan saya turun di jembatan Goyang. Memang Jaklingko itu naiknya khusus di Tanjung Priok, tapi turunnya bisa di mana-mana. Oke, terima kasih sudah menyimak dan kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.